Untuk mengetahui letak suatu benda maupun tempat, biasanya kita menggunakan arah mata angin. Nah, di sini Bu Ayu ingin pergi dari rumah ke pasar sayur untuk membeli persediaan makanan di rumah. Sebelum itu, kita mengenal dulu yuk tempat-tempat di sekitar rumah Bu Ayu. Oke, sebelah barat rumah Bu Ayu ada warung sembako. Lalu sebelah timur rumah Bu Ayu ada perkebunan. Dan sebelah utara rumah Bu Ayu ada sebuah bank. Agar aku cepat sampai di pasar sayur, kira-kira aku harus melalui jalan yang mana ya? Aku akan melalui sebelah utara rumahku, yaitu bank. Aku mengambil arah utara, lalu kedua aku mengambil arah barat. Sampai di persimpangan, aku berhenti dan aku mengambil arah utara. Sampai deh aku di pasar sayur. Setelah kita mempelajari letak benda ataupun tempat dengan menggunakan arah mata angin, sekarang kita coba yuk dengan menggunakan titik koordinat. Nah, ini adalah arah dari rumah Bu Ayu menuju SD Kebon Main. Rumahku, ada stasiun, Indomart, Pasar Cibinong, pertokoan, Carrefour, Pasar Cikema, ada masjid, dan SD Kebon Main. Nah, inilah titik-titik koordinatnya. Ya, contoh terakhir ada SD Kebon Main berada di titik 3, huruf J, berarti 3, J. Yuk, kita cari tahu jawabannya. Nah, sebelum itu, di sini Boy mau jelasin, koordinat titik adalah jarak titik terhadap sumbu koordinat. Sedangkan sumbu koordinat terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Lanjut. Apakah kamu pernah melihat ini? Ya, kalau belum, kita akan bahas, dan kalau sudah, yuk kita pahami biar lebih paham lagi. Ya, ini adalah garis horizontal dan garis vertikal, di mana di sistem koordinat dinamakan garis yang horizontal ini dinamakan sumbu X, dan garis yang vertikal dinamakan sumbu Y. Jika teman-teman perhatikan, sistem koordinat ini mirip seperti garis bilangan bulat. Ya, masing-masing sumbu memiliki dua nilai, di mana untuk sumbu X, sisi kanan memiliki nilai positif, sisi kiri memiliki nilai negatif. Untuk sumbu Y juga memiliki dua nilai, yang atas positif dan yang bawah bernilai negatif. Mengapa setiap ujung sumbu X maupun Y terdapat tanda panah? Ya, artinya garis-garis tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya. Jika sistem koordinat ini Bu Ayu beri titik di sini, maka dia memiliki titik koordinat berapa? Bagaimana kita mencari tahunya? Ya, syarat yang pertama, teman-teman boleh tentukan sumbu X-nya. Yang kedua, teman-teman tentukan sumbu Y. Ya, sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan secara internasional para matematikawan bahwa penulisan titik koordinat adalah X, Y. Selain itu,
Alasannya adalah biar lebih mudah diingat, karena jika menurut huruf alfabet, huruf X pun ditulis lebih dahulu dibanding huruf Y. Yuk kita cari tahu A ini memiliki titik koordinat berapa ya? Kita cari sumbu X-nya. Titik A itu ternyata berada di titik 4. Lalu kita cari sumbu Y-nya. Titiknya ternyata ada di angka 3. Maka titik koordinat A adalah 4,3. Nilai titik koordinat pada titik B adalah, ya apa tadi? Kita harus menentukan sumbu X. Kita cari sumbu X-nya. Ini sumbu X. Kita tarik garis ke atas. Jadi ada titik 8. Sumbu Y-nya dia berada di tepat sekali. Dia juga ada di 3. Nah, jika Bu Ayu ingin membuat segitiga, maka letak titik C ini berada pada titik koordinat berapa ya? Yuk coba kita tarik garis. 6, sumbu Y X-nya, maka sumbu Y-nya juga 6, 6,6. Jika ditarik garis, maka titik-titik ini membentuk sebuah bangun datar segitiga. Bagaimana jika titik koordinatnya berada di bagian sebelah kiri? Sama. Caranya tetap kita mencari sumbu X terlebih dahulu. Mana sumbu X-nya? Ini. Kita tarik. Maka sumbu X adalah min 3. Maka sumbu Y-nya adalah 2. Min 3,2. Hal itu pun berlaku pada bagian-bagian lainnya. Coba kita buat titik di sini. Peraturannya masih sama, tentukan sumbu X-nya. Mana sumbu X-nya? Min 4. Dan sumbu Y-nya? Min 3. Sama dengan di bagian sini juga. Kalau kita buat tarik garis di sini, maka sumbu X-nya berapa? 6. Betul sekali. Sumbu Y-nya? Min 3. Ya, sampai sini teman-teman sudah paham tentang titik koordinat kartesius pada sistem koordinat? Ya, jika sudah, Bu Ayu akan jelaskan kenapa ya kok bisa beda-beda. Yang sini positif X dan Y-nya, ini X-nya negatif, Y-nya positif, ini X negatif, Y negatif, dan ini X positif dan Y-nya negatif. Setiap bagian yang ada pada sistem koordinat ini memiliki namanya masing-masing. Mau tahu? Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, ini adalah nama-nama bagian yang ada di sistem koordinat. Yang pertama, bagian pertama disebut kuadran 1 karena memiliki nilai X dan Y positif. Yang kedua, memiliki nama kuadran 2 karena dia memiliki nilainya X adalah negatif dan Y-nya positif. Dan kuadran 3 memiliki nilai X negatif dan Y-nya negatif. Dan terakhir, kuadran 4 memiliki nilai X positif dan Y-nya negatif. Sistem koordinat ini dapat dikaitkan dengan kehidupan kita, apalagi dengan momen yang sekarang ini kita alami. Sumbu X yang horizontal itu menandakan hubungan kita sebagai manusia dengan manusia. Sedangkan sumbu Y menandakan hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas ke sumbu Y, kita bahas sumbu X dulu ya, hubungan antara manusia dengan manusia. Apa ya pastinya dengan momen saat ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini, ya, kita menjalin hubungan sesama manusia dengan cara tolong-menolong, membantu. Itu hal positifnya sebagai manusia, yaitu saling bantu satu sama lain. Nah, sumbu X dan Y ini menandakan hubungan kalian terhadap manusia dan rohmu. Nah, kuadran-kuadran ini menandakan diri kamu. Kamu mau berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Ya, kuadran 1
memiliki ciri-ciri di mana ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan sesama manusia, yaitu dia bisa menolong, menahan amarah, dan bisa memaafkan. Dan karena itu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Dan Y-nya juga positif, yang menandakan berarti hubungannya dengan Robnya adalah baik-baik saja. Nah, teman-teman boleh pilih, teman-teman mau pilih kodan 1, 2, 3, atau 4. Kalau kodan 3, dia tidak pemaaf, suka marah, punya dendam. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, semoga kita semua tidak ada yang memiliki sifat seperti itu. Terlebih hubungan dengan Allah, semoga baik-baik saja. Jangan sampai Allah sudah memberikan teguran, musibah wabah COVID-19 ini untuk kita semua. Jangan sampai momen ini tidak dimanfaatkan untuk banyak bertaubat dan beribadah kepada Allah. Karena siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita meminta bantuan dan minta pertolongannya. Ya, cukup sekian pelajaran titik koordinat bersama Bu Ayu. Jika ada yang belum paham, teman-teman boleh tanya ke Bu Ayu ya.